Halo, assalamualaikum. Salam dari Hanoi. Hanoi. Ya, ini berawal reviewnya dari kamar hotel saya di Emi Hotel. Ini nggak tepat banget di tengah kota Hanoi, tapi ini termasuk agak pinggiran lah ya, middle kota Hanoi. Oke, kita mau review tentang kota Hanoi dari ketinggian 30 meter di atas permukaan laut, karena saya berada di floor 6 di lantai 6 hotel saya. Ini dia bangunan-bangunan kota Hanoi. Nggak terlalu istimewa sih, biasa saja. Mungkin kalau di Jakarta posisi saya ini berada di sekitar Muara Angke ya, kurang lebih gitu. Tapi daerah sini nggak kumuh loh, pinggirannya juga. Daerahnya bersih, kering. Yang saya tahu nggak ada sungai tengah kota. Jadi kalau dibandingkan dengan kota kita Jakarta, karena banyak aliran sungai di tengah kota, kanal-kanal, sehingga cepat sekali kumuh. Jadi yang saya tahu seputar kota Hanoi ini, kalau orang bilang Hanoi itu kotor, jorok, saya nggak menemukan ada tumpukan sampah di Hanoi itu di mana. Nah, pusat kotanya sendiri itu ada di sini nih, gak jauh tuh, ada bangunan BIP. Itu pusat kotanya tuh, sebelah sana arahnya. Sana pusat kota, pusat bisnis di Hanoi. Oke. Ini dia. Apa yang istimewa dari Hanoi? Hanoi ini secara geografis, Hanoi ini ibu kotanya Vietnam. Vietnam secara geografis itu dibagi menjadi dua wilayah, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara itu sedari dulu itu sebenarnya secara politis itu lebih dipengaruhi oleh Rusia. Jadi kita ingat tuh perang Vietnam dulu, utara sama selatan. Selatan itu, Vietnam Selatan itu dia lebih pro kepada Amerika karena termasuk wilayahnya Amerika. Sedangkan yang utara itu pengaruhnya Rusia. Karena utara itu lebih dekat kepada Cina. Jadi perbatasan langsung dengan Cina. Kalau bicara masalah sebaran komunitas muslim di sini, kalau untuk Vietnam Utara itu hampir tidak ada historikalnya. Sehingga wajar di ibu kota negara Vietnam, Hanoi sebesar ini, masjid tuh hanya ada satu. Itu pun kalau di tempat kita itu nggak masuk kategori masjid. Itu musola gitu. Kecil banget, kecil lah kalau dibanding dengan masjid di kampung kita. Waduh, udah ada yang 2 tingkat, mewah. Kalau ini belum, jadi satu-satunya ada di sana, cuman satu. Jadi sebaran komunitas muslim sendiri itu banyak di mana? Banyak beradanya di Vietnam Selatan. Kalau kalian pernah dengar tuh Ho Chi Minh, itu Vietnam Selatan tuh. Terus kalau sejarahnya, kalau ketemu orang Vietnam yang muslim itu rata-rata mereka itu memang keturunan Myanmar, Kamboja. Karena Myanmar dan Kamboja itu atau daerah selatan sana, arah selatan Vietnam sebelah sana,
Itu memang mereka adalah keturunan Muslim Champa. Pernah dengar ya? Orang Champa ya. Nah, bahkan di daerah Myanmar itu di kotanya kalau nggak salah itu ada nama kampung Jawa, kampung Melayu, ada itu. Dan memang dulu turunan. Nah, kan kita tahu lah Syekh Maulana Malik Ibrahim itu ibunya kalau nggak salah orang Champa itu, Muslim Champa. Jadi kalau sejarah keislamannya daerah selatan yang lebih dekat kepada Kamboja dan Kamboja ya, itu memang sama tuanya dengan sejarah perjalanan Islam di Indonesia. Nah itu Muslim Champa, siapa yang nggak kenal Muslim Champa. Dan di sini ya itu dia, kalau masalah makanan mujahadah banget. Mujahadah itu betul-betul kita harus berjuang mencari rumah makan halal, kemudian lagi makanan halal di toko-toko itu nggak ada. Saya selama di sini sudah lebih dari seminggu hanya temu Supermie, Indomie, itu pun yang goreng, yang rebus nggak ada. Nah itulah satu-satunya makanan halal yang ada di toko. Nah, jadi betul-betul kita risaukan ya keadaan Hanoi ya. Tapi kita maklum, karena orang sini lihat orang Islam juga masih aneh. Bahkan mereka nggak tahu apa itu label halal, mereka belum pernah dengar. Nah, kemarin juga jumpa tamu hotel, dia orang Israel, wisatawan, suami istri. Dia dekati saya, dia bisik-bisik, dia bilang, saya kemarin dari Ho Chi Minh, iya. Sekarang dia baru tiba di Hanoi. Dan dia tanya, dia cerita juga dengan saya, bagaimana dia risau cari makanan halal. Dan dia bilang sebenarnya karena dia orang Yahudi, jadi mereka kan punya standarisasi label halal sendiri, yaitu kosher. Standar kosher sertifikat ini itu kalau untuk negara-negara Asia hampir nggak ada. Dia bilang yang ada itu produk-produk yang ada sertifikat koshernya itu di Singapura. Kalau negara Asia lain nggak ada, dan paling banyak itu di Eropa dan Amerika, Afrika juga ada. Nah jadi hubungannya dengan makanan halal tadi dia cerita. Jadi dari Ho Chi Minh kemarin dia itu perginya ke restoran halal. Dia perginya hanya ke restoran halal. Nah, jadi dia makan. Ternyata mereka lebih berhati-hati. Nanti saya tanya balik, loh kenapa kamu harus ke makanan halal? Itu kenapa nggak? Kamu kan Yahudi, kamu punya standar kehalalan sendiri yang namanya kosher. Ya itu dia kata. Saya nggak menemukan satu rumah makan kosher gitu selama di Vietnam. Di mana gitu? Saya sudah searching di Google juga nggak ada. Jadi sejak dari Ho Chi Minh kemarin, saya 2 minggu di Ho Chi Minh wisata di sana, itu saya makannya di rumah makan halal katanya. Loh, saya tanya, rumah makan halal emang boleh orang Yahudi makan rumah makan halal? Dia bilang daripada nggak ada sama sekali, saya harus makan makanan yang non halal, nggak mau saya. Ya sebenarnya kalau memang ada yang rumah makan kosher, itu yang sertifikasi kosher, saya lebih pilih kosher. Tapi karena nggak ada, lebih baik saya cari makanan halal, restoran halal. Orang Islam itu tidak bermasalah katanya kalau masalah makanan dengan kami. Islam nggak mau pakai standarisasi kosher, nggak apa-apa. Tapi kalau kami Yahudi, daripada tidak ada makanan yang kosher, bersertifikasi kosher, itu lebih baik kami makan makanan yang bersertifikasi halal seperti di sini. Akhirnya setelah itu cerita, itu teman orang Zeus itu dia ngajak saya berangkat ke rumah makan Pakistan, dan dia bayari saya di sana. Dia bilang kita tidak bermusuhan ya, yang bermusuhan dengan kita itu adalah politiknya, kalau orangnya tidak. Oke, sebatas itu saja dulu review iseng-iseng review tentang Hanoi, Vietnam. Oke.
Salam dari Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.